Sintayong sempat dihadapkan kepada telur busuk yang mempermalukan dirinya di negara sendiri. Cerita ini kembali menjadi perbincangan yang mengesankan jelang laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23. Nama Sintayong sedang sering diperbincangkan, tidak hanya di Indonesia tapi di negara asalnya, Korea Selatan. Sintayong menjadi sorotan karena keberhasilannya mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23. Hal ini melengkapi berbagai kesuksesan sebelumnya, yakni membawa Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi ini yang membuat masyarakat Korea Selatan berharap Federasi Sepak Bola Korea Selatan segera mengambil Sintayong sebagai pelatih Son Heung-min dan kawan-kawan. Selain karena kursi pelatih Timnas Korea Selatan senior tengah lowong, kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Setelah gagal mengantarkan Timnas Korea Selatan lolos 16 besar Piala Dunia 2018, Sintayong dan pemain skuad Taeguk Warriors lain dilempari telur oleh fans setibanya di Bandara Korea Selatan. Setelah insiden di atas, kontrak Sintayong bersama Korea Selatan tidak diperpanjang. Setelah menganggur selama 1,5 tahun, Sintayong akhirnya mendapat pekerjaan dengan membesut Timnas Indonesia mulai Desember tahun 2019. Bisa dibilang, laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Korea Selatan U23 pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024, dapat dijadikan momentum Sintayong membalaskan dendam kepada masyarakat Korea Selatan yang sempat menghinanya. Selain itu, laga di atas dapat dijadikan penebusan dosa oleh Sintayong. Sebelumnya pada Maret tahun 2015, Sintayong pernah mengantarkan Timnas Korea Selatan U23 menang 4-0 atas Timnas Indonesia U23 di matchday ketiga grup H kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2016. Akibat kalah telak dari Korea Selatan U23, Timnas Indonesia U23 gagal merebut status 5 runner-up terbaik. Kabar baik datang dari Nathan Joaon yang diizinkan SC Heerenveen kembali gabung ke Timnas U23 Indonesia untuk lawan Korea Selatan. Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan berita baik bila Nathan Joaon akan bergabung kembali ke Timnas U23 Indonesia. Dengan kabar ini, maka kekuatan Timnas Indonesia tak jadi berkurang untuk lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick Thohir. Nathan pun langsung terbang ke Qatar untuk bisa ikut dalam persiapan tim melawan Korea. Erick Thohir mengatakan usaha melobi Heerenveen sukses juga berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan, kata Erick. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, tambahnya. Erick juga berterima kasih kepada seluruh supporter Indonesia yang turut melobi SC Heerenveen untuk melepas Nathan via media sosial. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, kata Erick. Sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, tambahnya. Sementara itu pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong sudah sejak dari awal yakin bila Nathan Joaon bisa tampil saat melawan Korsel. Jangan khawatir, Nathan pasti datang jadi boleh dinantikan, kata Sintayong pada Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Ingin saya sampaikan kepada masyarakat seperti itu, tambahnya. Sintayong menilai Garuda Muda punya keuntungan ketimbang calon lawan karena punya satu hari istirahat lebih banyak. Sebenarnya lebih tenang ya karena kita lebih banyak istirahat satu hari daripada lawan nanti, ujarnya.
Dan saya juga benar-benar tahu lawan seperti apa, tambahnya. Pelatih Jordania Abdallah Abu Zema kecewa berat setelah menerima kekalahan dari timnas Indonesia U23. Dalam laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu, tanggal 22 April tahun 2024, Yordania dibuat tak berdaya dengan skor 1-4. Kekalahan ini membuat mereka tersingkir dari Piala Asia U23 dengan menempati posisi juru kunci grup. Yordania hanya mengoleksi 1 poin dari 3 laga yang telah dijalani. 1 poin didapat dari hasil imbang melawan Australia. Abu Zema pun memberikan pujian terhadap performa timnas U23 Indonesia. Kami ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia, mereka memainkan pertandingan yang sangat baik dan pantas menang hari ini, ucap pelatih Yordania. Kami merencanakan untuk mencetak gol lebih dulu dan jika kami melakukannya, saya pikir pertandingan akan menguntungkan kami dan kami akan menang, kata pelatih berusia 48 tahun tersebut. Tapi setelah kami kebobolan gol pertama, Indonesia memiliki kendali penuh dan kami tidak bisa merespons. Tidak ada pembenaran untuk kekalahan seperti itu, dan tidak ada alasan untuk tersingkir di babak penyisihan grup, kata Abu Zema. Menurut dia, para pemainnya bermain sangat baik dalam 2 pertandingan melawan Australia dan Qatar di laga sebelumnya. Pada 2 laga itu Yordania tidak beruntung. Namun, hari ini kami tidak bermain seperti yang kami inginkan dan saya memikul tanggung jawab penuh atas kekalahan ini. Saya meminta maaf kepada para penggemar dan orang-orang Yordania, dan saya bertanggung jawab penuh atas hasil hari ini, ujar Abu Zema. Abu Zema juga mencatat bahwa Yordania U23 tidak bisa mengatasi permainan Indonesia yang mengalir, menunjukkan transisi cepat mereka dari pertahanan ke serangan sebagai aset utama. Keberadaan 9 pemain berpengalaman yang tampil di Piala Asia 2023 juga menjadi kekuatan timnas Indonesia.